Gimana? Ada pertanyaan? Halo? Halo? Iya, ada pertanyaan nggak mengenai tugas? Sejauh ini belum sih, Pak. Belum ya? Ya. Ntar dulu. Ya. Kelihatan ya screen saya? Kelihatan, Pak. Oke, materi hari ini itu kemarin udah dikasih tahu, yaitu apa namanya, kelas metode, ya, prototype dan setter getter, sama kelas static method. Nah, jadi gini, eh, kita udah tahu ya cara bikin kelas itu, contohnya dengan membuat kelas seperti ini ya, kelas hero atau gini, kelas karakter, Gelap. terus di sini ada kata apa, konstruktor, udah tahu ya konstruktor ya, seperti ini. Nah, nanti di sini kita bisa bilang this name ya, sama dengan name seperti ini. Nanti dari kata name. Nah, misalkan dari karakter ini kita bikin kelas turunan ya, namanya kelas hero. Hero ini dari kelas karakter kan, berarti harus pakai keyword extends. Oke, karakter seperti ini ya. Nanti di konstruktornya dibilang kalau dia ini harus ada kata super seperti ini, dimana super itu nanti dia memasukkan name ya, seperti ini juga sama gitu. Nah, kita misalkan di sini kita kasih semacam kayak tag ya, tag ya, tag misalkan berapa dari kata tag di sini. Nah, ini dia nanti di sini ada tag sama defense. This defense seperti ini. Jadi nanti kalau misalkan kita buat objek ya, misalkan var hero AB sama dengan ya new hero pernah main ini Mobile Legend? Pernah, Pak. Alucard ya, misalkan Alucard. Oke. Misalnya attack-nya 1000, defense-nya 800 misalkan. Nah, berarti kalau udah kayak gini kita bisa lihat is not op3.js ini ya. Nah, Ya. seperti ini kira-kira kalau kelas. Nah, ada yang namanya itu apa namanya, mungkin kita lebih enak bahas yang setter getter dulu deh ya. Jadi ada istilahnya setter getter.
setter getter. Nah, jadi kenapa? Jadi misalnya gini, kayak kita kalau kayak gini kan, kita bisa contohnya misalkan hero ab dot attack-nya kita bisa mainin kan. Jadi misalkan 200 misalkan. Jadi saat kita kayak gini, hero AB, maka nah lihat 200 kan kayak gini. Terus misalkan ya berarti kita bisa melakukan apa aja di sini kan, kayak defense seenaknya aja di sini, kita ngeset aja di sini kan, kayak gitu. Bentar. Ada yang masuk tadi ya? Nggak ada. Oh nggak ada. Oke. Nah, jadi kita bisa seenaknya nih dengan memanipulasi apa ya? Memanipulasi si ini apa sih namanya? Metode ini kan metode kok yang ada di sini kan predik nah kayak gini. Nah ini sebenarnya kurang bagus kalau kayak gini gitu kan. Kayak nanti kalau misalkan kamu punya apalagi misalkan yang itu loh hero apa ML yang naik singa tuh siapa namanya? Dia tuh ini kan apa namanya? Siapa ya namanya? Ya kira-kira seperti itulah. Terus sama si siapa lagi ya? Balrog. Ah kayak gini ya kan. Kalau dia misalkan mereka berhadapan nih kan, berarti misalkan dia ada 700 misalkan 1200 misalkan, terus di sini ada 900. Nah jadi gimana nih misalkan dia fight-nya gitu ya, berarti nanti di sini ada kayak apa namanya, kelas arena gitu ya. Ini nanti di sini dia punya metode yang namanya fight ya. Fight. Nah di sini nanti hero-nya kayak gitu. Nah, berarti nanti di sini di hero ada yang namanya attack kan. Kayak misalkan attack kayak gini. Ya kan? Nah, saat dia nge-attack berarti dimasukkan objek hero-nya yang mau di-attack berapa gitu. Oke, misalkan di sini attack berarti this dot attack, jadi gini attack ya, berarti kan dia mesti kalau dia ngetek berarti dia mengurangi oh ya, berarti ada yang namanya apa sih namanya, mana ya, atau blood. Nah blood misalkan. Nah misalkan ini
4.000, di sini 5.000 gitu, kayak gini kan. Nah, kalau kita bikin gamenya berarti di this ya, this attack ya, kurangi bloat hero dot bloat, atau gini, hero dot bloat gitu ya, hero dot bloat ya, hero dot bloat kurang ditambah hero dot defense ya, jadi hero defense ini hero bloat sama dengan hero dot bloat tambah defense kurang ya attack, this attack ya, this attack, seperti itu. Nah, fight ya, ini hero 1, hero ini. Nah, oke, itu attack-nya, defense-nya. Berarti kalau misalkan nanti dia bertarung ya, kalau mereka bertarung nih ya kan, berarti seperti ini kan, nanti arena dot fight hero AB dengan hero CD gitu. Nah, di dalam sini ya, nanti dia apa namanya, ada skemanya begini, berarti hero 1 dot attack ya, hero 2 kayak gitu. Begitu juga sebaliknya, hero 2 tick attack hero 1 kayak gini. Nah, ini kan sebenarnya dia berulang kali kan. Jadi kalau misalkan oke, ini skemanya misalkan cuman sekali serang ya. Jadi sekali serang terus diserang balik gitu kan, kayak gini. Berarti nanti hasilnya kalau ini fight ya, berarti di sini nanti kita lihat statusnya dia, berarti console.log hero 1 hero 2 hero 1 hero 1, terus di sini console.log ya, hero 2, terus di sini hero 2. Nah, begini. Jadi saat kita lihat hasilnya, blood is not defined. Bentar, blood, sebentar, ini darahnya kebanyakan dia nih. Bentar, 5.000 blood. Di sini belum kita tulis blood. Oke. Is not a function. Nah, ini arena ya, arena.fight. Oh, bukan gini. Nah, ini kan dia apa namanya, kelas ya. Kenapa dia nggak bisa begini? Karena dia harus buat objeknya dulu kan. Berarti apa? Berarti si arena ini nggak bisa seperti ini. Cara manggilnya adalah dia harus buat misalkan var arena sama dengan arena fight gitu ya, fight ya, sini new arena gitu, seperti ini nih. Nah, berarti saat kita bilang arena.fight, dari sini fight ya,
Nah, di sini kan hero 1, hero AB, dan hero CD. Oke. Nah, baru bisa seperti ini kan. Kayak gitu. Hero 1 attack, bentar. Hero AB dot attack, bentar. Attack. Kenapa nggak bisa? Bentar. Kan ini udah new hero. Harusnya bisa sini. Hero dot attack, bentar. Sebentar ya, konsol. Hero 1. Bentar ya. Hero, iya ada nih hero attack 1000. Oh sorry, maaf. Ini karena sama ya, this attack, jadi dikiranya dia ini tuh masih ini ya, apa, ini nggak boleh sama harusnya. Ini attack, harusnya attack action ya. Nah gitu deh, attack action. Karena sama dia, attack sama attack kan nggak boleh sama harusnya gitu. Oke, kita coba lagi. Nah kayak gini. Nah lihat deh, si siapa namanya, berkurang kan mereka bloodnya kan, kayak gitu. Nah ini cara seperti ini ya sebenarnya kurang tepat. Maksudnya gini, berarti kita bisa ini dong, bisa ngotak-ngatik si dia, siapa namanya ini, properti ya, propertinya dia nih, properti si kelasnya, langsung ngeset gitu, maksudnya langsung nembak gitu ke propertinya, langsung kita set di situ. Sebenarnya itu kurang bagus kalau kayak gitu. Nah untuk itu makanya adanya istilahnya kayak gini, ada get, ada set gitu ya. Nah ini, nah makanya di sini kita gunakan yang namanya setter dan getter. Contohnya gini, misal ini bahkan dia langsung bisa digunakan di objek ini ya, bukan objek oriented tapi objek langsung dari JavaScript tuh bisa. Jadi gini, nah supaya nggak kayak gitu, kita bikin aja di sini misalkan get ya, atau kita bilang set di sini, set attack ya, gitu. Nah di sini langsung this attack bersama dengan attack. Sorry ini, nah ini berarti dari sini attack gitu. Nah jadi ada keyword seperti ini ya, atau jangan kayak atau gini, atau set attack kayak gini. Nah di sini ada attack, betul. Nah jadi otomatis dia akan merubah si this attack sama dengan attack kayak gini. Nah kalau getnya kita bisa get ya attack di sini. Nah ini langsung aja kita return attack kayak gitu. Nah ini setter getter, ada keywordnya gitu. Nah enaknya kalau kayak gini ya, enak ya. Jadi si siapa namanya, si ini tuh kayak terlindungi, kekunci gitu loh. Jadi ada rule bahwa kita nggak boleh loh sebenarnya nggak boleh
langsung merubah dari propertinya langsung, tuh nggak boleh kayak gitu. Nah jadi dengan adanya begini maka kita bisa begini, ini kan hero blood ya. Nah ini coba deh kita buat dulu deh, defense-nya juga sama, coba ya. Jadi set sini, set defense ya, def ini set defense. Nah ini defnya. Terus di sini this dot defense sama dengan defense. Ya. Nah di sini juga sama, get defense. Kalau get itu udah harus di return. Nah ini sorry, ini bukan di attack tapi this attack. Jadi ini return this defense kayak gitu ya. Nah itu setter getter kayak gitu. Nah jadi kayak gini kan, dia udah kayak gini, ini hero. Nah ini juga sama, blood juga kita bikin setter getternya, set blood ya. Terus di sini this dot blood ya sama dengan blood. Nah, ini blood. Berarti di sini get blood return blood. Bukan blood ya, tapi this. Nah kayak gini. Nah jadi bukan seperti ini rumusnya nih. Ini harusnya jadinya kayak gini. Hero dot set blood kayak gini ya, set blood. Langsung di sini hero blood, bener blood hero. Defense-nya berapa? Defense-nya ini dari ya defense, benar. Nah ini kan dia kan dari kelas luar ya, kita ini kan dari kelas luar nih. Ini kan, ini setnya benar, ini set blocknya dia, ini get, ini karena ini getter ya, plus ini getter juga kurang. Nah ini bukan this attack tapi this dot get sama ya, attack ya, berarti this dot attack. Nah kalau udah this dot attack ini, dia sebenarnya udah nggak ngarah ke sini nih, nggak ngarah ke this dot attack, nggak, tapi ngarah ke get attack gitu. Jadi bedanya itu get setter sama getter ya. Ini nah terus kalau misalkan kita jalanin, nah ini lihat nih, kalau misalkan dia nih udah ada setter getternya, nah makanya di sini kita harus ada yang namanya istilahnya tuh privat. Nah ada yang namanya privat sama public gitu. Nah ini jadi kan ini setter getter ya kan. Nah ini ada yang namanya privat dan public property in JavaScript. Ya ini di sini. Nah jadi supaya aman kan, karena supaya dia nggak bisa dirubah si dia nih melalui propertinya, ini kita privatin aja langsung gitu. Nah caranya gimana? Caranya kita bikin seperti ini harusnya. Sebentar, privat
privat field, privat ya. Nah, privat seperti ini nih, privat. Jadi harus pakai kayak gini, kayak gini. Artinya kita udah nggak bisa lagi nih akses dia secara langsung. Nama objek dot property itu nggak bisa kayak gini. Nah, berarti ininya mesti kita rubah nih, tambahin kayak gini. Tambahin semua. Itulah yang disebut dengan privat property kayak gitu. Seperti ini. Berarti ini juga sama. Ini hero set dot. Nah, kalau ini nggak perlu kan, karena dia, nah ini dari sini kan. Nah, ini baru bisa nih. Ini hero. Nggak, ini nggak perlu. Nah, ini baru ini perlu nih. This attack kayak gini. Nah, kita coba misalkan private field must be declared in enclosing class. Bentar. Oke. Berarti iya, gini. Berarti harusnya ini ada kata kayak gini ya. Attack ya. Terus defense. Terus di sini block. Kayak gini. Enclosing class, coba. Nah, baru bisa. Kayak gitu. Nah, tapi kan karena privat, nah lihat deh. Coba perhatiin deh. Nah, karena privat, ini privat nih, deng. Nah, ini privat juga kan, deng. Nah, pas dikasih lihat, ya kan, pas di lihat nih keseluruhannya, kok dia nggak ada nih kan, nggak ada si ininya nih propertinya. Ya iya, karena dia ini kan privat kan, kayak gitu. Nah, untuk itu kita bisa nih nambahin, kayak misalkan, oke, ini privat ya, berarti kita bisa nambahin info di sini. Oke, super privat. Jadi untuk privat sama public itu semuanya semua bahasa pemrograman tuh ada ya. Kayak Java itu biasanya udah paling spesifik lah, ngasih tahu nih ada setter getter kayak gitu. JavaScript itu baru-baru ini aja menerapkan apa yang namanya privat sama publik kayak gitu. Tapi kalau misalkan kita tulis nih, misalkan nih hero, kalau misalkan ya kita nggak bisa ya, berarti nah bagaimana cara privat menampilkan privat? Nggak bisa sih, harusnya kita bisa gini, coba hero 1 hero dot misalkan hero blood. Nah, ini kan dari getter ya. Nah, hero 2 dot blood. Ini hero 1. Oke. Coba kita tes. Bisa. Kayak gitu. Jadi karena meme itu kan dia bukan ini ya. Dia kan dari meme ini kan dari ini kan. Nah, propertinya kan bisa kelihatan di sini. Kayak gitu. Nah, di sini kita bisa kelihatan siapa namanya, nilai-nilai properti ini dari getter gitu. Ya. Terus misalkan ada lagi attack-nya nggak perlu kan. 3600
Nah kalau misalkan kita gini lagi, kita gini lagi, apa yang terjadi? Nah, makin berkurang kan dia, gitu. Itu darahnya bloodnya dia kan, seperti itu. Itulah fungsi dari getter setter, sama yang namanya public dan privat, ya. Oke, dari sini ada pertanyaan? Aman semuanya? Aman mas. Aman ya. Itu apa? Publik udah kita bahas, publik, privat, sama setter getter. Nah, ada lagi yang mau kita pelajari itu sebenarnya adalah ada kelas metode ya, kelas metode. Jadi gini, tadi itu kan saya mencoba mencoba kayak gini nih. Kan ini arena ya, arena. Ini kita arena ini cuma punya satu satu metode gitu ya, cuma satu metode. Tapi untuk bisa mengakses dia, kita harus bikin objek dulu kan, karena sebenarnya dia ini punyanya si apa sih namanya, punyanya si objek ya dari kelas arena kan. Berarti kita mesti buat dulu dong objeknya gitu, kayak ribet kan. Nah sebenarnya nggak perlu kayak gini sebenarnya, gitu ya. Sebenarnya nggak perlu, kita cukup buat kelas, lalu buat metode, lalu kita panggil tanpa perlu buat objek. Nah gimana caranya? Itu adalah metode yang disebut dengan kelas metode. Artinya eh, metode tersebut itu punya kelas, bukan punya objek. Ingat. Jadi gini. Jadi saat kita buat kelas tuh ya, ya kelas. Nah, ini kan kelas name ya, kelas name. Saat kita buat properti sama metode, itu yang setelah sudah kita pelajari itu sebenarnya properti sama metodenya punyanya objek dari kelas tersebut, kayak gitu ya. Bukan punya kelas, inget ya, tapi punya objek dari kelas tersebut sebenarnya yang selama ini kita pelajari gitu. Tapi sebenarnya kita bisa buat properti ya, properti method punyanya si kelas, khusus punya si kelas gitu loh ya. Nah itu yang namanya kelas properti sebenarnya, kelas properti JavaScript. Nah ini ya kan. Nah jadi selama ini kita mempelajari kan seperti ini. Nah ini kan kalau this ini artinya apa? Artinya ini punya objek gitu loh. Artinya punyanya si objek rectangle gitu kan, dari kelas rectangle, height sama weight ini. Nah tapi apa namanya, ada suatu apa namanya properti dengan metode yang hanya dimiliki oleh si kelas, kayak gitu ya. Contohnya itu adalah bukan prototype, bukan apa ya, bukan. Jadi gini, kayak misalkan gini, ini kan fight ya, harusnya di sini bisa dibilang bukan prototype, enggak, bukan. Ada ini fight, kelas arena fight ya. Nah bener, ini harusnya jadi
private. Ada keywordnya harus itu. Keywordnya apa ya? Benar. Ini jadi static. Oh ya, sorry, static method ya. Static class, static property in JavaScript. Nah, ini static. Nah, jadi pakai keyword static seperti ini. Nah, kalau ada keyword static seperti ini, artinya si start ini, flag ini, ya, dia ini metode punyanya si class, ya, punyanya si class, ingat, ya, bukan punya objek. Nah, berarti cara manggilnya dia itu nggak seperti ini, nggak kayak gini, nggak perlu buat objek dulu, langsung aja arena dot find hero ab dan hero cd kayak gitu. Nah, bisa kan kayak gitu ya. Itu pokoknya kalau pakai statik aja intinya bisa. Nah, terus kalau statik itu dia tuh misal gini, kita punya misalkan gini, static my method lah ya, kayak gini. Terus di sini kita akses misalkan console.log this.arena name. Nah, di sini kita bilang arena name ya, ya arena name di sini. Ya, benar. Pakai konstruktor deh, konstruktor kayak gini. Name ya. Terus di sini this.arena name sama dengan name. Ya. Nah, berarti di sini kita bisa bilang kalau kayak gini, kalau ada kata this, berarti bisa diakses kan? Ya kan? Berarti bisa diakses. Nah, ya udah, berarti maksudnya bisa diakses oleh objek. Kalau ada kata this kan. Berarti kita bisa bilang di sini var arena ya sama dengan new arena ya, arena ada namanya ya, namanya misalkan Hellfire ini ya kan, Hellfire. Di sini langsung kita bilang arena ya, kita konsol dulu deh, nah ini kita komen dulu sebentar. Nah, berarti yang terjadi adalah kayak gini kan. Nah, apa yang terjadi kalau misalkan kita akses ini si my methodnya ya. Nah, gitu ya, my methodnya. Berarti kita bilang di sini arena dot my method ya. Maka yang terjadi adalah undefined. Nah, kenapa seperti itu? Karena dia statik ya. Karena dia statik. Jadi statik itu tidak bisa mengakses nilai dari properti objek. Properti objek, ingat kalau kata-kata this saja tuh properti objek kayak gitu. Kecuali misalkan kita bilang di sini static order name ya, order name
misalkan di sini bilang default arena ya. Nah, kita bilang di sini keyword static order name default arena. Terus di sini kita bilang order name. Wait. Kayak gini ya. Coba bisa nggak? Nah, lihat. Kalau ada kata static ya, dia hanya bisa diakses sama static method kayak gitu. Ya. Kayak gini. Jadi cara mengakses static itu seperti ini. Dia sebut aja kelasnya langsung muncul. Nah, ini lihat deh. Di sini berarti apa ya? Pokoknya di sini di sini berarti nggak selalu ini ya objek, tapi intinya gini. Intinya static itu hanya bisa mengakses static properties kayak gitu. Ya, sama juga. Misalkan ini nih, this arena name ya. Ini nggak bisa diakses oleh static gitu. Jadi dia hanya bisa diakses oleh metode-metode yang nanti dimiliki oleh si objek dari kelas tersebut gitu ya. Bedain tuh static ya sama apa namanya objek dari objek metode ataupun objek dari properti seperti itu. This is it. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Halo? Oke. Aman ya? Bisa ya? Nah, itu seperti itu. Itu tadi static ya. Static maksudnya ada yang namanya class method, ada yang namanya class property. Nah, yang pokoknya kalau ada class method sama class property itu ada kata statiknya aja, ada keyword static aja depannya gitu. Kayak gitu. Dimana nantinya si statik ini nggak perlu kita buat objek dulu, itu nggak perlu kayak gitu ya. Nggak perlu buat objek untuk bisa mengakses statik, jadi langsung kelasnya aja disebut seperti ini ya. Ini juga sama seperti itu. Oke, lanjut. Nah, ada yang namanya prototype. Jadi prototype itu gini sebenarnya. Ini kan kita udah buat kelas nih, arena misalnya ya kan. Kita apa ya, sebenarnya jadi kelas-kelas yang kita udah buat itu ya, kita pengen nambahin apa ya, nambahin semacam function tambahan lah, function buatan kita sendiri, tapi tidak langsung nulis di dalam kelasnya gitu. Karena bisa jadi itu hanya penambahan aja, nggak perlu sebagai function utama misalkan kayak gitu ya. Jadi untuk kita bisa mempelajari ini, kita bisa buat lagi dari sini. Jadi gini, misalkan kita punya kelas ya, kelas ya, human gitu ya, atau person. Kita udah apa namanya, udah bilang di sini kan bahwa dia nih, oh ada apa namanya, dia nih punya pasti name ya, pasti apa ya, position, salary,
Nah, terus di sini ada yang namanya misalkan dia bisa walk ya. Terus di sini run. Terus di sini ada yang namanya walk misalkan. Nah, kita udah definisin semua nih. Nah, tapi ada satu case di mana kita tuh apa ya, kayak kita punya metode tambahan nih untuk kelas ini, cuman kayaknya nggak perlu deh ditambahin di langsung kelas yang utamanya gitu. Kita nggak perlu deh, cukup kita tambahin aja di setelahnya gitu. Nah, di sini kita bisa pakai yang namanya prototype. Contohnya gini ya, misalkan ini kita bilang deh di sini console log. Sini juga sama console.log ya, sorry. Nah, misalnya kayak gini ya. Nah, terus di sini kita bilang, jadi kan kalau misalnya kita apa, misalkan kita mau ngakses worknya misalkan, berarti kan begini kan, var person 1 new person ya, di sini name, position, salary. Nah, ini name, position, salary. Nah, berarti di sini Dimas front end terus di sini ada tambahan misalkan 100 juta kayak gini. Berarti di sini tinggal kita bilang person 1 not kayak gini kan. Nah, berarti kalau kita mau ngambil worknya dot work ya. Nah, kayak gini ya. Ini harusnya nggak perlu lagi sih. Ini kan person. Nah, berarti sini ada person 1 dot work. Nah, kayak gini. Nah, kayak gini. Nah, ada satu kayak kita nih punya tambahan lagi, misalnya metodenya ngapain lah ya. Misalkan dia contohnya itu dia Bob run play ya, play. Berarti dia bisa play gitu kan. Nah, kalau misalnya kita punya satu ide gitu, misalnya ada satu metode terus kita tambahin, itu kan kayak ribet gitu ya. Nah, kita bisa begini sebenarnya. Karena mungkin kita takut mengacaukan kelas utamanya gitu. Maksudnya kita takut codingan kelasnya ini kayaknya bakal menjadi ribet lah gitu. Ya kan? Daripada begitu, kita bisa seperti ini sebenarnya. Kita tambahin. Misalkan nama kelasnya apa? Person kan? Person misalkan gini, var misalkan dia person play sama dengan ya person dot prototype dot play.
gini ya. Jadi person prototype dot play ya, langsung kita bilang begini. Nah langsung di sini sebentar, expected koma, bentar lo, coba gini, nah kayak gini. Nah ini begini ya, ini begini, ini begini, begini bisa. Jadi langsung aja kita bilang console.log this person play, ya kan? This person play. Nah, seperti ini nih kan. Nah, saat kita bilang ini kan kita mau ngakses misalkan namanya dia ya, namanya dia nih. Berarti kan this.name ini playing ya, playing. Nah kayak gini. Berarti bisa nggak kira-kira kalau kayak gini kita console.log enggak, bukan. Kita langsung aja person 1 dot play. Bisa nggak kira-kira? Kita coba ya. Nah bisa nih, cuman dia ini ada this.name-nya. Oh ini kayaknya ini harusnya, coba ya this, ini bisa. Oke, nah ini nih person 1. Oke kita coba ya. Bentar. Coba gini. Nah, berarti di sini prototype ya, prototype dulu first name prototype name return this first name last name. Oke, karena dia ini bentar, harusnya oh ya gini nggak bisa begitu karena nggak di hasil begini this.name. Nah ini harusnya prototype dulu baru di, nah seperti ini. Karena kita membuat objeknya nih, kita buat objeknya dulu kan gitu. Nah tapi kita buat objeknya dulu, kita langsung manggil si prototype itu nggak kayak gimana ya, kayak belakangan gitu. Jadi nggak dapet lah nama si dia gitu, apa namanya, objek si person 1 ini gitu ya kan. Harusnya dibuat dulu prototipenya baru buat objeknya gitu, baru bisa play gitu kan. Oke sekarang kita coba uneven playing, sama juga this.name. Bentar, this.name person 1 sebentar apa ini sih, this last name prototype sama dengan maksud this name
salah satunya undefined nationality English. Sebentar ya. Benar, English. Property, prototype, nationality English. Oke. Oke, benar nih benar. Nah ini this first name return benar ya harusnya. Person 1 play. This ini nggak tahu nih namanya. Ini harusnya bisa sih. Terus return. Coba kita lihat di sini return this dot name person, ya benar. Person, nah ini return person this name. Oke. Berarti di sini kalau dia console.log nggak masuk ya. This dot name mana ada nih? Person 1 dot play, iya benar. Bisa nih. Oke deh. Bingung juga sini. Play benar ya, play. Name play name ini benar function. Oke, coba jangan gini deh, function ya. Bisa nggak? Function seperti ini. Oh ya bisa. Jangan pakai arrow function berarti ya. Nah ini nih. Jadi console.log. Nah ini tadi kan play. Iya betul. Ya kalau bisa jangan pakai itu jangan pakai apa? Arrow function. Nah jadi gini. Nah itu yang disebut dengan prototype ya. Nah ini kayak gini. Nah prototype ini enaknya kalau kita misal gini, kita punya string kan, nah biasanya string itu bisa di reverse misalkan. Contoh kalau di JS string reverse string ya, itu kan dia kalau nggak salah ada nih. Nah ini nih reverse. Nah atau di split misalkan. Jadi gini. Misalkan name misalkan Dimas ya. Nah, ini kan string nih. Nah, kita bisa begini, name dot split misalkan. Ya, split seperti ini. Berarti kalau misalkan gitu kayak gini kan, not
oop4.js. Nah, split, bentar, split. Nah kayak gini deh, nggak ada lah ya. Nah kayak gini kan, split. Nah, kenapa dia bisa begini? Name dot, ya. Kenapa dia dari name ini kita bisa dot? Nah, jadi sebenarnya gini. Sebenarnya setiap kali kita membuat sebuah variabel dengan tipe data string, misalkan apapun, tipe data string, array, ya, object, ya, terus sama boolean, number, itu perlu kalian ketahui bahwa sebenarnya semuanya ini dianggapnya adalah objek. Semua tipe data dianggap objek oleh JavaScript. Jadi tipe data string itu ada kelas string, array ada kelas array, ya kan? Ada kelas objek, ada kelas boolean. Nah, jadi sebenarnya ada tuh di mesinnya JavaScript tuh ada kayak gitulah. Jadi ada masing-masing tuh ada kelas-kelasnya gitu kan. Ada kelas number. Nah, karena masing-masing ada kelas ya. Makanya sebenarnya saat kita bilang begini, name dot. Nah, kalau udah dot berarti di belakangnya dot ini adalah objek gitu loh. Objek. Nah, pertanyaan dari kelas apa? Dari kelas, misalkan kalau string, ya udah string, dia dari kelas string gitu kan. String itu bisa diapain? Bisa di split misalkan. Nah, split, lihat deh. String dot split maksudnya apa? Berarti dia ini apa namanya? Split ini adalah metode dari kelas apa gitu. Metode dari kelas string gitu ya. Jadi berarti kalau ada kelas, ya kan? Kalau ada kelas ada metode gitu kan. Ada objeknya. Objeknya mana? Nah, ini objeknya nih. Ini objek. Objeknya apa? Objeknya string gitu ya. Kayak gitu. Jadi kalau kita misalkan bilang begini, name dot split, ya, name dot split. Nah, split ini berarti metode, ya, metode untuk objek dari kelas apa? String gitu. Nah, kita sebenarnya bisa buat sendiri. Contoh misalnya gini, kita buat string, misalkan nge-reverse lah ya, nge-reverse. Nah, kita tinggal bilang aja sebenarnya kalau string itu apa? Berarti kan string ya, kelas string. String, kita panggil ini kelas string kan. Gitu. Kalau udah tanda begini nih, ya, kita lihat nih. String, lihat. Nah. Jadi ini sebenarnya kelas. Kita panggil kelasnya, ya, kelasnya si string dot prototype dot my own function. Ingat, jangan itu ya, jangan arrow kayak gini. Ini function buatan kita untuk kelas string kayak gitu. Terus kita mau ngapain? Misalkan kita misalkan mau for gitu ya, for var i sama dengan 0, i kurang dari name dot length, ya, i plus plus. Terus di sini kita console.log name ke i. Nah, kita punya nih function sendiri gitu kan. Nah, gimana cara manggilnya? Kita tinggal bilang aja name dot my own function. Maka yang terjadi adalah not oop4.js. Kayak gitu. Cara manggilnya seperti itu. Kenapa kita bisa dot kayak gitu kan? Ya karena udah ada bawaannya dari JavaScript gitu kan. Setiap kelas itu punya metodenya masing-masing gitu. Metodenya masing-masing. Kita juga bisa menambahkan metodenya gitu. Seperti itu. Ya.
Jadi kalau misalnya nih kita pengen dia ada reverse gitu ya, reverse, ya udah kita tinggal bilang di sini string dot prototype dot reverse gitu function. Nah terus kita ngapain di sini kan, misalkan ini buat ngebalik, ya udah tinggal kita ini loopingnya kita ganti ya. Nah ini name.length i, misalkan dia apa namanya, lebih dari sama dengan 0. Nah ini i minus minus, berarti di sini return ini resultnya, ini var res sama dengan 0, res plus sama dengan name ke i gitu ya. Terus di sini return res. Nah ini bisa kita panggil langsung name dot reverse atau my reverse lah ya, my reverse, takut ada ketiban maksudnya reverse. Oke, bentar. Berarti ini harus di konsol ya. Konsol. Oke, masih salah. Itu harusnya undefined ya. Undefined itu berarti ini lebih. Bukan. Sorry. Ini harusnya min 1. Ya seperti itu ya. Jadi kita bisa membuat prototipenya sendiri dari kelasnya JavaScript, bawaan JavaScript kita bisa buat prototype di luar, jadi di luar dari kelasnya utama gitu, kayak gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Satu, dua, tiga. Oke, aman berarti ya. Kalau nggak ada pertanyaan, kayaknya udah ke cover semua. Prototype, kelas method, setter getter, sama kelas static method udah ya. Besok itu hari Minggu besok kita bahas yang namanya async await ya. Async await, callback, promise, iya paling itu sih. Asinkronos, pertama asinkronos dan sinkronos ya. Oke, itu dulu. Kita sudahi kelasnya. Terima kasih. Selamat siang semuanya.